Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan ya terima kasih untuk para ibu-ibu sudah hadir ya, untuk rekan-rekan dosen. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersedia menerima teman-teman kami, rekan kami, dosen teknik industri Universitas Pamulang untuk melaksanakan kegiatan bisa berkelanjutan, ya, berkesinambungan, berkelanjutan untuk kedepannya. Ya. Biasanya kita laksanakan itu per 6 bulan, ya, per 6 bulan. Adapun beberapa program dan kegiatannya nanti disesuaikan sama dari pihak desa. Untuk yang Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik yang dari Universitas Pamulang juga alhamdulillah telah hadir di desa kita, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari, juga Ibu-ibu kader PKK Desa Mekarsari, dan Ibu-ibu Ketua Posyandu C Desa Mekarsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, juga nikmat panjang umur. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Pamulang ya Bu ya, yang bertempat di Pamulang. Kami bersyukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana pagi ini menjelang siang ya, kita masih bisa mengikuti acara rangkaian acara dari PKN dosen teknik industri. Sebelum saya memaparkan materi yang akan kami sampaikan di siang hari ini, perkenalkan saya dulu. Tim kami ya, ada 3 dosen sebenarnya, cuma 1 berhalangan hadir, sedang ada tugas wisuda Bu ya. Saya sendiri nama Awad Abdul Jawad, alhamdulillah tinggal di Pasar Kamis Bu, kita tetanggaan dekat di Elok Bu, kita tetanggaan Elok. Jadi di sini walaupun tadi saya sudah sedikit ya diskusi dengan Bu Kades, memang di tanah di daerah Mekarsari sudah tidak ada kesawahan Bu ya, tapi nggak ada salahnya lah. Saya di sini pengen sedikit sharing ya mengenai K3. Sebenarnya peruntukannya ke tani ya, pertanian. Dan saya dengar juga ada kelompok usaha tani biasanya Bu ya. Walaupun mungkin bukan ke beras ataupun tanaman-tanaman pokok ya. Tapi nanti kita melak cabai gitu ya, tanam cabai ya. Jadi air minum juga kita mulai bergantian ya, bergantian dalam menggunakan alat kerja, kemudian menggunakan warna yang cerah ya dan yang menyerap panas. Kemudian beberapa APD yang bisa kita gunakan, bisa masker, bisa sarung tangan, lihat ini kita melindungi ataupun topi ya. Ini beberapa radiasi ya, akibat dari radiasi karena menderita sekali ya, karena kita lapisan ozonnya sudah mulai bocor. Jadi kalau di alam memang radiasi ini sangat bahaya sekali ya.
Kemudian dari radiasi yang tidak terlihat ya, dari cahaya bisa ke retina ya, mata kita. Ini radiasi sinar inframerah ya, di sinar matahari juga. Ini ada beberapa pencegahannya dari sinar matahari. Kita bisa pakai, yang umum adalah pakai kacamata ya. Kemudian berikutnya untuk golongan biologis sampai pestisida akan disampaikan oleh Pak Edi. Silakan Pak. 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Saya dari Muncul tadi kebetulan tadi kesini mulai jauh ya. Senang sekali dalam perjalanan ini saya banyak melihat wilayah yang baru. Tadi Pak Ahok menyampaikan pada intinya ini tadinya terkait dengan pertanian ya. Tadinya dipikirnya sawah masih ada di sini. Saya lihat ada sawah banyak ya. Bukan ibu-ibu petani begitu. Tapi apapun itu sangat terkait dengan kesehatan sebenarnya, keselamatan kesehatan. Jadi tadi ada faktor-faktor yang bersifat fisik yaitu panas misalnya. Kemudian ada sumber-sumber penyakit karena proses faktor biologis dan faktor nanti juga ada bahan-bahan kimia. Jadi mungkin ini akan berguna untuk Bapak Ibu, untuk Ibu-Ibu sebagai pengetahuan ya, bagaimana resiko penyakit itu bisa terjadi. Yang pada intinya yang kita lihat di sini, misalnya ini adalah faktor biologis ya, artinya bagaimana penyakit itu bisa masuk ke tubuh kita karena banyak faktor biologis seperti misalnya mikroba, kemudian ada jamur misalnya, kemudian ada parasit yang kemudian kalau masuk ke badan kita itu akan mengakibatkan penyakit. Salah satu contoh yang banyak ditemui di proses-proses di pertanian misalnya, kalau di sawah itu kan banyak. Kalau seseorang yang membawa penyakit ini, dia akan tersebar. Begitu aja, dengan mudah karena dia bisa penetrasi lewat kulit. Ya. Selanjutnya, misalnya yang terkait dengan infeksi juga tetanus misalnya, kalau ini masuk lewat luka ya. Kalau tadi kan pori-pori dia, ini harus ada luka dulu sehingga dia masuk. Ini bakteri namanya bisa lupa ya, tetanus ya, Clostridium botulism kalau saya nggak salah ya. Nah ini dia akan masuk dan kemudian akan mengeluarkan sejenis toksin ya, dan kemudian dia masuk ke sistem saraf. Nah ini serem nih, dia jadi kayak akut semuanya di rahang, di mulut, atau semua pernah dengar cerita ada orang itu nggak bisa ditekuk badannya jadi kayak papan dia. Nah itu ya tetanus. Dia udah masuk ke sistem saraf dan kemudian semua otot itu menjadi kaku. Jadi kalau ada luka terbuka, sebaiknya itu ditutup dengan baik ya. Jangan sampai ada bakteri yang masuk yang mengakibatkan tetanus. Yang lain itu yang umum terjadi di, kemudian ciri yang lain adalah sesak nafas ya. Tentu ini adalah ciri-ciri yang agak umum ya. Tetapi biasanya kalau racun itu efeknya langsung ya, cepat ya. Barusan habis ngapain gitu, langsung terasa ya. Dia nggak mengulang. Nah pertolongannya 1 menit ya, karena nggak 1 jam. Video Pak. Unpam jaya jaya jaya. Unpam jaya jaya jaya. Oke. 2, 3. Unpam jaya jaya